got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Adapun hambatan-hambatan dalam inovasi pembelajaran. Yang pertama itu eliminasi yang tidak jelas. Proses untuk mengganti metode pembelajaran lama dengan yang baru tidaklah jelas, membuat orang sulit untuk memahami apa yang seharusnya diubah atau ditingkatkan. Nah, selanjutnya masalah finansial, di mana terkadang terdapat kendala finansial yang signifikan dalam menerapkan inovasi pembelajaran karena memerlukan investasi yang besar dan infrastruktur atau pelatihan. Nah, selanjutnya konflik dan motivasi. Ketika ada perbedaan antara inovasi pembelajaran yang diusulkan dan tingkat motivasi siswa atau guru, implementasinya menjadi sulit karena tidak adanya dukungan penuh. Selanjutnya penolakan dari kelompok penentu. Nah, ketika orang-orang yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan menolak atau tidak mendukung inovasi pembelajaran, prosesnya bisa tidak berkembang meskipun usaha untuk memperkenalkan inovasi pembelajaran baru seringkali mereka gagal berkembang karena kurangnya dukungan atau sumber daya yang tepat. Selanjutnya adapun hambatan inovasi pembelajaran, kurangnya hubungan sosial, kurangnya kolaborasi dan hubungan sosial dari rekan-rekan guru, siswa atau komunitas pendidik dapat menghambat upaya untuk memperkenalkan inovasi tersebut. Jadi saya Muhammad Akbar Nawir akan melanjutkan materi tentang solusi untuk mengatasi hambatan inovasi pembelajaran. Ya, jadi inovasi pembelajaran memang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, namun berbagai hambatan dapat menghambat implementasi. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan inovasi pembelajaran. Nah, yang pertama, budaya inovasi yang kuat. Ciptakan visi dan misi sekolah yang jelas untuk inovasi pembelajaran. Untuk itu, kepemimpinan sekolah perlu mempertimbangkan tujuan jangka panjang untuk menggabungkan aspirasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan penerapan teknologi dan pendekatan inovasi. Ya, yang kedua yaitu pengembangan kapasitas guru. Berikut pelatihan dan pendampingan kepada guru tentang strategi dan metode pembelajaran inovasi. Untuk memfasilitasi adopsi strategi dan metode pembelajaran inovasi, penting bagi sekolah untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan yang memadai kepada guru. Ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program pelatihan reguler yang fokus pada pengembangan keterampilan dalam menerapkan inovasi pembelajaran. Jadi yang ketiga yaitu dukungan infrastruktur. Nah, sediakan infrastruktur yang memadai seperti akses internet, perangkat teknologi dan ruang belajar yang kondusif. Jadi yang keempat yaitu evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Nah, lakukan evaluasi berkala untuk memantau efektivitas inovasi pembelajaran untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas inovasi pembelajaran. Penting untuk melakukan evaluasi berkala yang melibatkan pengumpulan data dan bukti yang relevan. Baik, saya Jumarni. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru. Guru sebagai pelaksana pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan inovasi pembelajaran.
Ini termasuk kemampuan untuk memahami gaya belajar siswa, menggunakan teknologi pendidikan secara efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, dan terus-menerus mengembangkan metode pembelajaran yang menarik dan baru. Yang kedua yaitu siswa. Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensinya, daya motorik, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi keberlangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan, misalnya ketersediaan gedung sekolah, laboratorium, bangku, meja, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Masyarakat secara tidak langsung, sengaja atau tidak, terlibat dalam pendidikan, sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat di sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Itulah tadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Jadi itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nasrun minallah, fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.